Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami doakan semoga Anda dan kita semua selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sobat beriman, kucing adalah hewan yang lucu, mudah dipelihara, dan menjadi primadona bagi banyak orang. Menyayangi dan mengasihi hewan, termasuk kucing, adalah sudah selayaknya kita sesama makhluk sosial. Begitu sebaliknya, kita dilarang menyiksa atau menyakiti hewan peliharaan. Hewan peliharaan yang ditelantarkan pun bisa menjadi penyebab seseorang berdosa. Mewajibkan untuk berbuat baik kepada semua makhluk, termasuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Bersikap baik kepada hewan seperti kucing adalah kewajiban hukum dalam arti tidak menyakiti dan menyiksa hewan tersebut. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan perbuatan baik pada tiap-tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Demikian juga, memperlakukan kucing dengan buruk dapat membawa seseorang ke neraka. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah, mengatakan bahwa dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Ia memeliharanya namun tidak memberikan makan. Karena ia tidak mengirimkan makan, maka kucing itu makan dari yang keluar di bumi sampai ia mati karena kelaparan. Hadis riwayat Muslim. Dalam suatu kisah menceritakan, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menemukan seekor kucing Abisinian hitam putih menyusui anak kucingnya selama kampanye Uhud. Dia mengubah arah tentaranya. Dalam perjalanan kembali, dia mengadopsi kucing ini dan memberinya nama Muezah. Beberapa media menulis bahwa Rasulullah memiliki kucing kesayangan bernama Muizah atau Muezah. Di banyak tulisan yang tersebar disebutkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam disebutkan kucing Muezah tidur beralaskan jubah baginda Nabi. Karena tidak ingin mengganggu tidur Muezah, Nabi kemudian memotong sebagian jubahnya, meninggalkan Muezah tetap tidur. Ketika Nabi Muhammad kembali dari salat, Nabi Muhammad menerima penghormatan dari Muezah sebagai tanda terima kasih. Kemudian Nabi mengelus kucing itu sebanyak 3 kali. Di kisah yang lain juga menceritakan, Nabi Muhammad juga disebutkan pernah memangku Muezah dalam pangkuannya, bahkan menggunakan air wudhu yang telah digunakan Muezah untuk minum. Sayangnya keakuratan cerita ini belum dapat diklarifikasi, karena tidak ada dalam Al-Quran dan hadits. Di beberapa kitab-kitab hadits otoritatif, tidak ditemukan satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memiliki seekor kucing dengan nama itu. Faktanya, sebagian besar kisah Nabi dengan kucing tidak berasal dari kitab-kitab otoritatif. Wallahu a'lam bishawab. Meski begitu, hal ini sama sekali tidak boleh menyebabkan kita untuk berbuat baik yang berlebihan terhadap kucing serta larangan berbuat kejam atau menyakiti kucing. Lalu di sisi lain, memelihara kucing menurut peneliti ilmiah. Para peneliti dari University of Missouri, Amerika Serikat menemukan bahwa interaksi sosial anak penderita autisme membaik secara dramatis ketika dikelilingi hewan peliharaan. Dalam studi itu, hampir separuh dari total keluarga yang diteliti memiliki kucing peliharaan. Para orang tua dalam keluarga-keluarga tersebut pun melaporkan ikatan kuat yang terbentuk antara mereka dan anak-anak. Peneliti dari Research Center for Human Animal Interaction, Gretchen Carlyle, mengatakan bahwa anak dengan autisme dapat lebih percaya diri saat bersama hewan peliharaan. Kucing kerap mengeluarkan suara seperti mendengkur atau purring yang berarti ia sedang bahagia.
Suara dengkuran kucing bermanfaat untuk menyembuhkan nyeri tulang dan otot manusia. Frekuensi getaran dengkuran kucing yang berada pada kisaran 20-140 Hz itulah yang membuat manfaat tersebut ada. Studi pun menunjukkan bahwa frekuensi getaran antara 18-35 Hz memiliki efek positif pada persendian setelah cedera. Asisten profesor di School of Veterinary Medicine, University of California, Leslie Lyons mengatakan, bagi sejumlah orang, dengkuran kucing dapat membantu menyembuhkan nyeri otot dan tulang. Pada akhirnya, kucing membawa banyak berkah ke dalam rumah. Banyak muslim modern mengakui hal ini dan mengambil petunjuk dari Nabi. Namun, bukan rahasia lagi bahwa perlakuan buruk terhadap hewan peliharaan adalah hal biasa saat ini. Demikian juga, Islam mengajarkan umat Islam bahwa kucing tidak boleh disakiti apalagi menyiksa. Kucing adalah salah satu hewan yang disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyayanginya. Orang-orang yang baik dan perhatian kepada makhluk Allah, Allah melimpahkan kebaikan dan kasih sayangnya kepada mereka. Perlihatkan kebaikan kepada makhluk di bumi agar Allah berbaik hati kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Sobat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi makan kucing dan merawatnya dengan baik, mudah-mudahan termasuk melakukan perbuatan baik dan dengan demikian akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat beriman, marilah kita ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya dalam memelihara kucing. Wallahu a'lam bishawab.